Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kelompok kami akan membahas mengenai agama kepercayaan bangsa Jepang, yaitu agama Shinto. Dan saya sendiri akan mengawali pembahasan ini mengenai sejarah agama Shinto perkembangannya, serta juga pemikiran dan keyakinan agama Shinto. Sebelum kita mengenal lebih dahulu tentang agama Shinto, alangkah baiknya kita mengetahui asal-usulnya atau sejarah awal agama Shinto. Minim sekali informasi tentang masa prasejarah Jepang khususnya yang menyangkut soal asal-usul bangsa Jepang dan bahasa Jepang itu sendiri. Para ahli pun umumnya sepakat bahwa sejarah Jepang menggambarkan keterbukaan dalam menerima berbagai pengaruh, baik kultural dan spiritual. Sebelum mengenal dan bersentuhan dengan budaya Tiongkok, pertumbuhan serta perkembangan kebudayaan dan agama Jepang masih terdiri dari tradisi dan praktik-praktik keagamaan yang berpusat pada lingkungan masyarakat, tidak terorganisasi dan hanya merupakan kumpulan tanpa nama dari berbagai bentuk pemujaan alam, arwah nenek moyang, dan shamanisme. Masuknya pengaruh dari luar tidak menghilangkan tradisinya itu sendiri, melainkan memperkaya kehidupan kultural dan spiritual bangsa Jepang itu sendiri. Dalam bidang spiritual ini, pertemuan antara tradisi asli kepercayaan bangsa Jepang dan kepercayaan dari luar yang telah membawa kelahiran suatu agama baru, yaitu agama baru yang kemudian disebut agama Shinto. Pada tahapan masa prasejarah Jepang sebelum Masehi, latar belakang sejarah timbulnya agama Jepang bersamaan dengan latar belakang sejarah asal-usul munculnya negara dan bangsa Jepangnya, didasarkan atas penemuan benda-benda kuno dan legenda kuno. Agama Shinto diperkirakan sudah ada sekitar 2.500 sampai 3.000 tahun yang silam di Jepang. Agama atau kepercayaan ini timbul pada zaman prasejarah dan pembawaannya tidak diketahui secara pasti. Pada awalnya, kepercayaan masyarakat Jepang disebut Kami no Michi, yang bermakna jalan dewa. Nama Shinto baru digunakan setelah masuknya budaya dan agama Tiongkok, yaitu Buddha, Confucius, dan Tao. Pemberian nama Shinto sendiri sebenarnya dimaksudkan untuk menyebut kepercayaan asli bangsa Jepang. Pada zaman prasejarah, setiap suku di Jepang memiliki dewa tersendiri yang kadang-kadang dianggap sebagai arwah nenek moyang mereka. Para dewa digambarkan sebagai manusia sebagaimana terlihat dalam mite-mite kuno tentang terjadinya kepulauan Jepang. Pada umumnya, segala kewujudan yang menimbulkan perasaan segan dan takut dianggap mengandung sifat-sifat kedewaan. Bahkan benda-benda alam seperti binatang, pohon, gunung, dan lain sebagainya juga dijadikan objek pemujaan. Semuanya disebut kami. Dalam konsep ketuhanan, agama di Jepang sangat berbeda dengan agama-agama monoteisme. Kepercayaan agama asli di negeri Jepang tidak menekankan pada kepercayaan satu Tuhan yang mutlak. Bagi agama Shinto, manusia, dewa, dan alam adalah membentuk suatu segitiga saling berhubungan yang harmonis. Ketika suku Yamato berhasil menguasai wilayah Jepang bagian tengah dan selatan sekitar abad ketiga atau 4 Masehi, mite-mite dan tradisi dari suku ini dianggap lebih unggul dari tradisi-tradisi suku lainnya. Lambat laun mite suku Yamato menjadi dasar utama bagi kepercayaan masyarakat Jepang tentang asal-usul, kedewaan, dan kelebihan
bangsa Jepang dibandingkan dengan bangsa lainnya. Maka kira-kira pada abad ke-5 Masehi, kultus dan tradisi keagamaan yang beragam itu sedikit demi sedikit dipersatukan dan diorganisasi ke dalam suatu bentuk pemerintahan agama dengan sistem peribadatan yang dipusatkan kepada Dewi Matahari. Lalu keyakinan utama terhadap mite oleh suku Yamato tersebut adalah mengenai asal-usul alam dan dunia, khususnya kepulauan Jepang itu sendiri. Menurut kepercayaan mereka, pada awal mulanya disebutkan bahwa langit dan bumi ini masih dalam keadaan yang menyatu, berwujud telur yang penuh dengan benih-benih dan belum dibedakan. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian muncullah perbedaan-perbedaan, yaitu langit dibentuk oleh unsur-unsur ringan, sedangkan bumi tercipta oleh unsur-unsur yang berat. Selain itu, langit dianggap juga sebagai sebuah dunia yang suci, cemerlang, dan sekaligus tempat tinggal para dewa. Menurut keyakinan suku Yamato, dari awan putih yang terletak di antara kedua unsur tersebut, muncul 3 dewa yang merupakan kesatuan. Kemudian muncul pula 2 dewa yang selanjutnya memperoleh perhatian dan tempat istimewa dalam agama Shinto, yaitu Dewa Izanagi dan Dewi Izanami. Keduanya yang menciptakan kepulauan Jepang lengkap dengan dewanya, seperti dewa bumi, dewa air, dewa gunung, dan lain sebagainya. Dewa Izanagi dan Dewi Izanami yang atas perintah penguasa langit, keduanya berdiri di sebuah jembatan terapung di langit dan menusuk laut dengan tombak. Ketika tombak diangkat, air laut yang menetes berubah menjadi sebuah pulau. Izanagi dan Izanami turun ke pulau tersebut dan menciptakan 8 buah pulau, yakni negeri Jepang sekarang ini. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ada anggapan negara Jepang dinamakan negeri dari 8 pulau besar yang dikelilingi lautan dan pulau-pulau kecil, serta satunya tempat yang didiami manusia. Dengan demikian, tergambar jelas bahwa semenjak suku Yamato berkuasa di kawasan negeri Jepang itu, kultus dan tradisi keagamaan bangsa Jepang beragam sedikit demi sedikit mulai dipersatukan dan diorganisasikan ke dalam suatu bentuk pemerintahan agama dengan suatu sistem peribadatan yang dipusatkan kepada Dewi Matahari. Setelah beberapa waktu Jepang dipersatukan oleh suku Yamato, bangsa Jepang kemudian mulai bertemu dan bersentuhan dengan kebudayaan Tiongkok yang sudah memiliki kepercayaan terorganisasi, yaitu agama Buddha, Konghucu, dan Tao. Nama agama Shinto sendiri digunakan setelah kebudayaan agama Tiongkok memasuki Jepang. Shinto dari kata majemuk, Shin adalah roh dan To adalah jalan. Jadi Shinto mempunyai arti jalannya roh, baik roh-roh yang telah meninggal maupun roh-roh langit dan bumi. Nama Shinto dari bahasa Cina, Shen Tao, untuk membedakan antara Kami no Michi, jalan para dewa bahasa Jepangnya, dan Butsudo atau Buddha Tao, jalan Buddha. Dalam kaitan dewa dapat dipahami sebagai kami dalam ajaran Shinto atau para Buddha menurut paham Buddhisme. Sekitar abad ke-6 Masehi, agama Buddha masuk ke Jepang dari Tiongkok melalui Korea. Satu abad kemudian, agama Buddha berkembang dengan pesat, bahkan mengalahkan popularitas agama lokal yang menjadi kepercayaan asli masyarakat Jepang. Oke, lanjut pada abad ke-7 Masehi, agama Shinto masih berpegang teguh pada sifatnya yang sederhana dan corak keagamaannya yang animistis. Akan tetapi, karena saat itu bangsa Jepang mulai membayangkan sebagai sebuah negara kekaisaran yang mampu menyaingi budaya bangsa Tiongkok,
Sejak inilah paham Shintoisme merupakan ajaran yang mengandung politik religius bagi Jepang, sehingga penganut agama Shinto harus taat kepada kaisar, sekaligus berbakti kepada negara dan politik negara. Selain berakulturasi dengan agama Buddha, agama Shinto juga bercampur dengan agama Konghucu dan Tao yang masuk ke Jepang langsung dari tanah asalnya Cina sekitar abad ke-7. Akhirnya, agama Shinto, Buddha, Konghucu, dan Tao bergandengan bersama sampai sekarang. Sebenarnya peristiwa ini tidaklah aneh karena masyarakat Jepang tidak menolak kepercayaan apapun yang masuk ke negerinya, asalkan tidak mengganggu keselamatan negara. Bagi penganut agama Shinto, tujuan utama mereka adalah kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Selain itu, mereka percaya bahwa orang yang telah meninggal dapat membantu mereka dalam menjalankan hidup ini dari abad ke abad. Dari pembahasan ini, mungkin kita bisa mengetahui bahwa sejarah perkembangan agama Shinto di Jepang dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan masa sebagai berikut. Yang pertama, masa perkembangan Shinto yang asli dan mutlak dan khas Jepang itu sendiri, yaitu dari tahun 660 sebelum Masehi sampai 552 Masehi, atau kira-kira dalam 12 abad lamanya. Yang kedua, masa persaingan setelah masuknya agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme, yaitu pada tahun 552 Masehi sampai tahun 800 Masehi. Yang ketiga, masa sinkronisasi dan sinkretisme antara agama Shinto dengan agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme, yaitu dari tahun 800 Masehi sampai 1700 Masehi. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai pemikiran dan keyakinan agama Shinto. Yang pertama, agama Shinto tidak dinisbahkan kepada seseorang karena tidak dikenal siapa pembawanya. Shintoisme menjadi agama rakyat atau ada agama sosial yang berjalan dan berkembang seiringnya waktu. Yang kedua, agama Shinto dikenal dengan penyembahan terhadap alam dan refleksi kekuatannya. Ini merupakan ciri-ciri yang terdapat pada agama kuno. Yang ketiga, pemeluk agama Shinto sangat mengagungkan para leluhur dan kaisar, karena kaisar pertama merupakan dipandang sebagai keturunan langsung dari Dewi Matahari. Yang keempat, penganut agama Shinto menyebut kami kepada semua Tuhan atau sesuatu yang mereka anggap lebih tinggi dari manusia seperti langit atau raja. Yang kelima, pengagungan terhadap arwah nenek moyang kemudian berubah menjadi penyembahan, terutama ditujukan kepada kaisar Mikado yang dianggap kekal serta bersih dari segala macam kekurangan dan kecacatan. Pada tahun 1937 Masehi, Kementerian Pendidikan Jepang menerbitkan undang-undang yang menyatakan bahwa bumi kita ini adalah negara para dewa yang diperintah oleh para kaisar yang telah menjadi dewa. Yang keenam, kaisar dan negara adalah dua hal yang paling penting dalam agama Shinto. Individualisme tidak berarti sama sekali karena berkorban dipandang sebagai kemuliaan. Yang ketujuh, agama Shinto mengajarkan tentang kebersihan, yaitu sesuatu yang suci. Semua pengikut agama Shinto membenci sesuatu yang bisa mengotori badan dan baju mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya mungkin akan diserahkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Yang D itu ada pokok-pokok ajaran.
Jadi agama Shinton yang merupakan perpaduan antara serba jiwa dengan pemujaan terhadap gejala-gejala alam meyakini bahwa semua benda baik yang hidup maupun mati dianggap memiliki roh atau spirit. Nah, bahkan dianggap mempunyai kemampuan berbicara. Nah, semua roh atau spirit ini diyakini memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka. Nah, dalam agama ini mengandung dua unsur kepercayaan. Yang pertama itu ada menyembah alam, yang kedua itu juga ada menyembah roh nenek moyang. Nah, adapun pokok-pokok ajaran agama Shinton yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada kitab suci. Nah, dalam agama Shinton itu memiliki 4 kitab suci. Yang pertama itu ada Kojiki, yang memiliki makna catatan peristiwa purbakala. Nah, yang disusun pada tahun 712 Masehi setelah Kekaisaran Jepang berkedudukan di Nara. Nah, yang kedua itu ada Nihongi yang bermakna riwayat Jepang. Kitab ini ditulis pada tahun 720 Masehi oleh penulis yang sama, yaitu penulis kitab Kojiki. Nah, ada juga Yengis Hiki. Nah, kitab ini ditulis pada abad 10 Masehi dan terdiri atas 50 bab. Nah, 10 bab pertama berisikan ulasan kisah-kisah yang bersifat kultus atau kebaktian. Nah, dilanjutkan dengan peristiwa selanjutnya sampai abad ke-10. Nah, kitab ini isinya ialah mencatat 25 buah norto, yaitu nyanyian-nyanyian dan doa-doa pemujaan yang sangat panjang dalam setiap upacara keagamaan. Nah, yang keempat itu ada kitab Mayos Hiyu. Mayos Hiyu ini artinya himpunan 10.000 daun atau berisikan bunga rampai yang terdiri atas 4.496 sajak. Nah, kitab ini disusun sekitar antara abad ke-5 dan abad ke-6 Masehi. Nah, yang kedua itu ada ajaran tentang kami. Nah, istilah kami dalam agama Shinton itu dapat diartikan di atas atau unggul, yang secara spirit diartikan dengan dewa, Tuhan atau God atau sebagainya. Nah, dewa-dewa yang disembah dalam agama Shinto itu jumlahnya tidak terbatas, bahkan senantiasa bertambah. Hal ini diungkap dalam istilah Yau Yaro Juno, kami, yang berarti 8 miliun dewa. Menurut keyakinan penganut agama Shinto, angka bilangan tersebut dianggap positif dan menunjukkan bahwa para dewa memiliki sifat-sifat yang agung, maha sempurna, maha suci, dan maha murah. Nah, orang-orang Jepang mengaku adanya dewa bumi, dewa langit, dan dewa matahari. Nah, dan dewa matahari ini dianggap paling tinggi karena dipercaya dapat memberi kemakmuran dan kesejahteraan serta memajukan dalam bidang pertanian. Nah, selain itu, ajaran Shinton ini juga meyakini adanya kekuatan goib yang mencelakakan, yakni hantu roh-roh yang jahat yang disebut dengan Aragami. Nah, yang berarti roh ganas dan jahat. Menurut ajaran agama ini, orang diwajibkan menyembah kepada roh yang mereka sebut dengan kami. Kami ada yang berasal dari orang yang sudah meninggal dunia dan ada juga yang berasal dari benda-benda alam. Nah, adapun yang dianggap berasal dari orang-orang yang sudah meninggal ialah ada kami dari para leluhur tiap-tiap suku. Nah, biasanya kami ini dimiliki oleh anggota dari tiap-tiap sukunya. Terus ada kami dari pahlawan dan kami dari nenek moyang tiap keluarganya sendiri. Nah, adapun kami yang diyakini berasal dari benda-benda dan kekuatan alam, misalnya tuh kami dari matahari, bulan, petir, kilat, sungai, gunung, pohon, dan sebagainya. Dalam hal menyembah terhadap kami,
biasanya dipimpin oleh pendeta-pendeta dan pada saat itu para pendeta memakai pakaian khusus. Nah, setiap 2 kali sehari pendeta menyajikan makanan di dalam kuil dengan membaca mantra-mantra dan pujian-pujian terhadap dewa. Nah, yang ketiga itu ada ajaran tentang manusia. Nah, konsep tentang manusia dapat ditelusuri dari kepercayaan akan adanya garis kesinambungan antara kami dan manusia. Nah, kami diyakini bukan merupakan suatu kekuasaan yang mutlak dan transenden atau transenden atas manusia. Kami dan manusia berada dalam suatu hubungan yang diistilahkan oyaku, atau suatu hubungan antara orang tua dengan anak atau antara nenek moyang dan keturunannya. Nah, hal ini digambarkan dalam mitologi garis keturunan Kaisar pertama Jepang yang diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Jadi manusia adalah putra kami. Nah, ungkapan yang mengandung 2 pengertian. Yang pertama itu kehidupan manusia berasal dari kami sehingga dianggap suci. Nah, yang kedua itu kehidupan sehari-hari adalah pemberian dari kami manusia, disebut dengan hito, berarti tempat tinggal spirit, yang dalam bahasa Jepang kuno itu disebut auhito gusa atau rumput manusia hijau, untuk memperbandingkan manusia dengan rumput hijau yang tumbuh subur. Nah, selain itu manusia dapat disebut pula ame-no-masu-hit atau manusia langit yang berkembang. Maknanya adalah makhluk suci yang memiliki kemampuan tidak terbiasa. Nah, setiap pemeluk agama Shinton idealnya wajib menyadari bahwa ia memiliki asal-usul yang suci, zaman yang suci, dan tugas yang suci, dan harus hidup bekerja sama untuk membangun sebuah dunia yang sejahtera. Jadi hubungan antara kami dengan manusia menurut konsep Shinto juga cukup unik karena pola cenderung tidak bersifat vertikal, namun lebih banyak bersifat horizontalnya. Nah, kami hidup dan berada di bawah gunung, hutan, laut, atau di tengah perkampungan, yang ditandai dengan berdirinya kuil penjaga desa. Jadi konsep Tuhan di atas atau langit dan manusia di bumi sepertinya itu kurang tepat untuk kepercayaan Shinton. Nah, terus yang keempat itu ada ajaran tentang dunia. Jadi agama Shinto itu termasuk tipe agama yang lahir satu kali, dalam artian memandang dunia ini sebagai satu-satunya tempat kehidupan bagi manusia. Dalam pemikiran Shinto ada 3 jenis dunia. Yang pertama itu Tamanohara, yang berarti tanah langit tinggi, sebuah dunia suci, rumah dan tempat tinggal para dewa langit. Nah, yang kedua itu ada Yomino Kuni, atau dunia yang dibayangkan sebagai dunia yang gelap, kotor, jelek, menyengsarakan, tempat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Terus yang ketiga itu ada Tokoyono Kuni, yang berarti kehidupan yang abadi, negeri yang jauh di seberang lautan atau kegelapan yang abadi, yakni dunia yang dibayangkan penuh dengan kenikmatan orang-orang yang kedamaian, dianggap sebagai tempat tinggal arwah orang-orang yang meninggal dalam keadaan suci. Nah, ketiga dunia ini sering disebut Kakoryu atau dunia yang tersembunyi, dan dunia tempat tinggal manusia disebut Utsushio atau dunia yang terlihat atau dunia yang terbuka. Nah, dalam agama Shinto langit itu bersifat suci. Nah, mitologi itu menyatakan ketika terjadinya penciptaan, unsur-unsur alam yang halus berubah menjadi langit dan unsur-unsur yang berat itu berubah menjadi bumi. Nah, adapun dunia ini adalah tempat tinggal para dewa yang hidup di bumi. Nah, disebut Kunisukami. Dalam mitologi juga disebut bahwa para dewa turun dari langit untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di muka bumi. Meski demikian, bukan berarti bahwa dunia langit secara esensial itu berada dengan dunia bumi, tetapi hanya merupakan dunia yang
lebih baik dari dunia manusia. Nah, jika dibandingkan dengan dunia orang mati atau yomi itu, maka dunia langit adalah dunia ideal. Terus yang kelima itu ajaran tentang etika. Nah, menurut D.C. Holten, ahli sejarah Jepang, menyatakan bahwa orang-orang Jepang dilahirkan dalam ajaran Shinton, atau kesetiaannya itu terhadap kepercayaan dan pengalaman ajarannya itu menjadi kualifikasi pertama terhadap orang-orang Jepang yang baik. Nah, beberapa ajaran yang berkaitan dengan kepribadian terkandung dalam ajaran kesusilaan yang biasa dilakukan para bangsawan atau para satria Jepang. Nah, jika diperhatikan, orang-orang Jepang itu sangat serius dan teliti dalam memperkenalkan tata krama dan moral pada anak didik dalam mempraktikkan perilaku sosial yang baik. Nah, misalnya cara membungkuk dan duduk yang benar. Nah, perilaku ini kemudian melembaga seperti yang tegas terlihat dalam ritual agama Shinton. Dalam upacara minum teh, pada hakikatnya Chanoyo mengajarkan orang untuk bersikap sopan, saling menghormati, terkendali sesuai dengan tata krama, sehingga tercipta suatu ketenangan dan rasa kebersamaan. Nah, rasa kebersamaan ini dianggap sangat penting dalam masyarakat Jepang. Akibatnya mereka berkotak-kotak dalam kelompok, yaitu tentu saja memiliki kepentingan atau ciri khas dan aturan sendiri. Nah, tetapi etika ataupun moral diajarkan kepada murid-murid sekolah di Jepang melalui pembelajaran moral, termasuk di dalamnya ada unsur kesetiaan. Nah, hal ini dilakukan untuk memupuk moral sejak dini. Namun, etika moral tradisional yang selama ini dianggap melekat dalam diri bangsa Jepang tampak semakin memudar. Hal ini dapat dilihat pada gaya hidup dan perilaku kaum muda Jepang dewasa ini yang menimbulkan kekhawatiran generasi sebelumnya. Nah, yang itu ada praktik keagamaan. Nah, yang pertama itu ada upacara pensucian atau pendahuluan atau kesai. Nah, kesai ini adalah rangkaian upacara persiapan sebelum melakukan upacara keagamaan. Nah, dalam melakukan upacara ini dikenal dua sistem. Yang pertama itu ada sistem toya, yaitu sistem giliran di mana kewajiban agama dilakukan secara bergiliran antara para anggota masyarakat. Nah, yang sistem kedua itu ada sistem daisir. Nah, merupakan sistem perwakilan, yakni beberapa orang diserahi menuju kami di jinja atas nama seluruh anggota masyarakat yang mengutusnya. Terus ada upacara pensucian harai. Harai adalah upacara untuk menghilangkan segala jenis kotoran, kesalahan, dan kesengsaraan dengan memanjatkan doa kepada para dewa harai. Merupakan cara untuk mengembalikan seseorang kepada kondisi atau keadaan agar dapat mendekati para dewa dengan melakukan persucian badan dan pikiran. Nah, harai ini dilakukan mendahului pelaksanaan upacara dalam agama Shinton dan menjadi salah satu upacara yang dianggap penting. Nah, alat yang digunakan itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada harai gushi. Nah, sebuah tongkat kayu yang diberi kain atau sobekan-sobekan kertas di ujungnya. Terus ada juga onusa. Nah, terbuat dari sebuah ranting pohon suci atau lainnya yang diikatkan kain atau sobekan-sobekan kertas di ujungnya. Terus juga ada konusa. Nah, berupa alat yang ukurannya kecil dan digunakan oleh seseorang untuk mensucikan dirinya sendiri. Nah, dengan mengibaskan alat-alat tersebut ke kiri, kanan, dan kiri secara berulang-ulang di atas kepala, kekotoran seluruh dihilangkan sehingga dianggap suci dan siap melakukan pemujaan terhadap dewa atau mengikuti upacara keagamaan. Nah, yang ketiga itu ada upacara
persembahan sesaji. Nah, cara agama Shinto untuk menghormati kami seperti menghormati tamu istimewa. Jadi sesaji yang dipersembahkan umumnya berupa makanan istimewa, pertunjukan musik dan tari-tarian sebagai ungkapan bakti dan terima kasih kepada kami. Nah, cara resmi dalam pemujaan terhadap dewa terdiri ada 3 urutan pokok. Yang pertama itu harus menunduk terlebih dahulu, biasanya dilakukan 2 kali, dan terus bertepuk tangan 2 kali dan diam sebentar dalam sikap kepala menunduk dan hormat kepada dewa. Nah, yang keempat itu ada matsuri. Nah, matsuri dalam kata masuru atau menyembah atau memuja. Nah, pemujaan terhadap kami, matsuri terdiri dari ritus-ritus khidmat yang diikuti dengan perayaan massal penuh dengan kegembiraan. Rangkaian ritusnya terdiri dari pemberian sesaji berupa makanan, pembacaan norito atau doa, musik, dan ibadat. Selanjutnya yaitu tempat suci agama Shinto. Pada awalnya, pemujaan terhadap objek-objek alam dan spirit gejala-gejala alam dilakukan secara langsung. Akan tetapi, kemudian lambat laun mulai didirikan bangunan-bangunan tertentu untuk keperluan memuja dewa, mulai dari sederhana sampai permanen. Bangunan tersebut dianggap suci dan dalam bahasa Jepang disebut sebagai jinja. Jinja menjadi tempat pemuja kami. Terkadang jinja dianggap sebagai tempat tinggal kami, terutama karena adanya keyakinan bahwa kami yang dipuja dapat berubah menjadi manusia dan tinggal di dalamnya. Bentuk ukuran jinja juga bermacam-macam. Pada setiap jinja paling tidak terdiri dari 2 bagian utama, yaitu holden, tempat yang terletak di bagian dalam jinja, dan hoiden, atau ruang pemujaan. Juga terdapat beberapa struktur lainnya, yaitu noritoden, hoiden, kaguraden, somushu, temizuya, tori. Selanjutnya, jinja memiliki tingkatan atau aturan di dalam sistem rankingnya masing-masing. Pada maisi jinja dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama kansa, yaitu jinja pemerintahan, terbagi menjadi 3, yaitu teisha jinja, jinja utama, kosha sedang, shosha kecil. Yang kedua ada shosha, yaitu jinja yang banyak macamnya, dibedakan sebagai Fusha kota, Keisha provinsi, Gosha daerah, Sosha desa. Setelah masa Meiji, jinja hanya dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Kompeisha negara dan Kokeisha nasional. Selanjutnya itu ada sekte atau kelompok spiritual dan tradisional. Secara umum, Shintoisme ini dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu Imperial Shinto. Kelompok ini mudah ditemukan. Ciri-ciri nama kuilnya biasanya berakhir dengan nama Jingu, misalnya Heian Jingu, Meiji Jingu, Ishi Jingu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada Folk Shinto atau Minzuko Shinto. Metodologi tentang Kojiki ini terbentuknya negeri Jepang dan cerita dewa-dewa lain adalah ciri khas kelompok ini. Jadi, Folk Shinto adalah kepercayaan Shinto yang meliputi cerita tua, legenda, hikayat, dan cerita sejarah. Selanjutnya yang ketiga ada Sect Shinto atau Kyoha atau Shusha Shinto. Kelompok ini mulai muncul pada abad ke-19 sampai dengan saat ini memiliki 13 sekte. Pada masa akhir Tokugawa, yaitu pada tahun 1603 dan sampai 1868. Dan pada masa Meiji, yaitu pada tahun 1868 sampai 1912. Muncul kelompok-kelompok agama ketika pemerintahan Meiji menjadikan agama Shinto sebuah kultus nasional. Selanjutnya ada sekte Shinto. 3
ke-13 biasanya diklasifikasikan dalam 5 kategori, yaitu Shinto sekte Mumi, sekte Konghucu, ibadah gunung, permunian, agama penyembuhan. Yang keempat yaitu Shirin Shinto atau Jinja Shinto. Dari kelompok kuil Shinto yang ada, kelompok inilah yang paling mudah ditemukan. Sekarang ini diperkirakan sekitar 80.000 kuil yang ada di seluruh negeri Jepang. Yang kelima ada Old Shinto atau Koshinto. Secara harfiah berarti Shinto lama. Adalah agama Shinto. Sebelum pada masa datangnya Buddhisme ke Jepang, aliran Shinto metafisiknya mungkin bisa dikatakan hampir punah dan hanya tinggal tradisi semata. Mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, kemudian berhasil mengungkap makna rahasia yang ada di dalamnya sudah sangat langka. Selanjutnya itu ada hubungan agama Shinto dengan agama lain. Dalam rangkaian sejarah Jepang yang sangat panjang, agama Shinto telah mengalami pertemuan, bahkan ada kalanya sinkronisasi dengan agama lain yang datang dari luar Jepang. Agama-agama yang mengalami perjumpaan dengan agama Shinto yaitu diantaranya ada Konfusius, Buddha, Islam, dan Kristen. Yang pertama di sini ada perjumpaan dengan agama Buddha. Buddha pada masuk ke Jepang pada tahun 538 Masehi. Ada juga yang menyebutkan 552 Masehi. Pada waktu itu, sebuah kerajaan kecil di Korea mengirim utusan ke Jepang. Yang ketiga yaitu ajaran agama Zen Buddhisme dengan budaya Shinto. Ajaran Zen Buddhisme Jepang menguat pada abad ke-13 Masehi sampai 14 Masehi. Kuil Zen Buddhisme memainkan peranan penting dalam melindungi seni Jepang. Di samping sebagai penyokong olahraga gulat, anggar, dan memanah untuk pasukan pelindungan mereka. Kuil Zen Buddhisme juga sebagai penganjur terhadap seni sejak, yaitu atau yang disebut dengan puisi, lukisan, kaligrafi, dan seni merangkai bunga atau ikebana. Selanjutnya yaitu ada perjumpaan agama Shinto dengan agama Islam. Orang-orang Jepang mulai mengenal Islam dari buku-buku yang ditulis oleh orang Cina yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Ketika pada tahun 1890, Kekaisaran Ottoman di Turki mengirim kapal perang dalam misi persahabatan. Pada masa Perang Dunia Kedua, militer Jepang mengadakan kontak langsung dan orang-orang Islam di negara jajahannya, yakni di Cina dan di Asia Tenggara setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan Undang-Undang Jepang baru ditetapkan pada tanggal 3 November 1946. Isinya mengatakan bahwa kemerdekaan beragama dijamin sepenuhnya dan pemerintahan bersikap netral terhadap semua agama. Selanjutnya ada perkembangan pada abad ke-20. Para duta besar negara-negara muslim yang ada di Jepang pada masa seperti Arab Saudi, Kuwait, Mesir, Pakistan, Malaysia, termasuk Indonesia aktif memperkenalkan kegiatan keislamannya. Yang kelima yaitu perjumpaan dengan agama Kristen. Diperkenalkan pertama kali di Jepang oleh Jesuit St. Franciscus yang tiba di Kagoshima pada bulan Agustus pada tahun 1549, memasuki zaman Edo pada tahun 1603 sampai 1867 di bawah Tokugawa Ieyasu sebagai pemimpin pertama pemerintahan Bukofushu Edo. Pada awalnya tidak memajukan keberatannya terhadap penyebaran agama Kristen dan keberadaan pada misionaris di Jepang. Namun pada tanggal 1 Februari 1614, pemerintahan Tokugawa mengeluarkan dekrit pertama pelanggaran agama Kristen dan mengusir para misionaris untuk keluar dari negara Jepang. Pada tahun 1859, misionaris asing terutama
Protestan dan Katolik kembali berdatangan ke Jepang setelah pemerintahan mencabut larangannya terhadap agama Kristen. Di sisi lain, penerimaan pemerintahan Jepang juga berhubungan erat dengan kepentingan politik Jepang terhadap negara-negara Barat. Jepang ingin belajar tentang kemodernan dalam berbagai bidang, khususnya di bidang perdagangan dan persenjataan.